Semua dalam masalah yang tadi berlangsung pada hari ini menawar berkat dan juga dari Allah SWT. Amin. Selanjutnya, Bapak Kiai Haji Siti Hati kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat pengurus Masjid Al-Uswah, yang terhormat Ustaz Gaus Al-Fatani, Imam Masjid Al-Uswah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, shahimin dan shahimat yang dimuliakan Allah. Dalam hadis Bukhari Muslim, ada seorang sahabat datang menemui Nabi. Yaitu sahabat ditanya, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan." Katakan pada saya satu ungkapan saja. La as'alu ahadan ghairah. Yang saya tidak akan nanya kepada yang lain kecuali engkau saja. Ungkapan itu mencerminkan ajaran Islam. Intinya Islam ada di situ. Nabi jawab, kata Rasulullah, qala Rasulullah SAW, "Qul," katakanlah, "Amantu billah." Aku beriman kepada Allah. Summa mungkin aku istiqomah. Berdasarkan hadis sahih ini, Islam itu mengajarkan kita dua hal, iman dan istiqomah. Kalau sudah iman, betul belum selesai, mesti istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu ajud itu konsisten, terus menerus tidak berubah. Kalau kita sudah salat lima waktu, jangan berhenti salat itu kecuali nanti ajat. Kalau kita sudah biasa ibadah, jangan berhenti ibadah kecuali nanti sampai akhir hayat. Orang yang mampu mempertahankan konsistensi ini, kontinuitas ini, disebut istiqomah. Terus, seperti apa orang istiqomah? Orang istiqomah adalah orang yang nanti menjelang akhir hayatnya bahagia. Itu adalah bahasa yang masyhur. Orang yang hidupnya istiqomah, ujung hidupnya husnul khatimah. Mana ayatnya? Allah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata cuma Allah yang saya sembah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan keyakinannya itu, dengan ibadahnya. Orang yang seperti ini kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada orang itu nanti di akhir hayatnya menjelang wafatnya malaikat. Imam Qurtubi, seorang ahli tafsir dari Cordoba, Spanyol, mengatakan yang datang 3 malaikat. Sebuah ketiganya individu itu semua. Satu, malaikat yang bawa baki. Apa baki? Nampan. Buat apa baki? Buat
mewadahi roh yang akan dicabut. Dia berdiri tegak di sana. Kalau yang mau meninggal di sini, malaikatnya sana diri. Dan malaikat kedua, malaikat rahmat. Malaikat rahmat ini akan bilang kepada orang yang mau meninggal itu, Allah takhafu, jangan takut. Apa yang bakal kamu hadapi jangan takut setelah ini. Wala tahzanu, jangan khawatir apa yang bakal kamu tinggal. Istrimu, suamimu, anakmu, hartamu, pangkat, jabatan, kamu jangan khawatir. Kami urus semua. Nah, awliyaukum fid dunya wal akhirah. Kami bakal urus urusan kamu di dunia dan sampai di akhirat. Terus malaikat itu wabshiru bil jannah. Nanti lihat kepada orang itu surga. Dikasih lihat surga di tempat kamu tinggal besok setelah meninggal. Ini rumahmu, ini tempat tinggalmu di surga. Orang begitu dikasih lihat surga, kesiman, terperangat, terpana, aja bagus banget. Saking bagusnya, sampai dirumpak dari kita. Dia tidak merasa benar pada badannya, saking bagusnya. Nah, ketika dia sedang terpesona dengan lihat surga itu, maka datang malaikatnya ketiga, malakul maut, mencabut rohnya. Nah, orang yang sedang terperangat, terpana melihat indahnya surga, dicabut rohnya tak berasa. Malah dia bisa melihat rohnya lepas. Dia bisa lihat keluarga. Orang yang meninggal itu bisa lihat rohnya lepas. Makanya jangan heran kalau ada orang meninggal matanya melek, karena dia lihat rohnya lepas. Orang yang meninggal seperti ini tidak merasakan beratnya nazar disebut husnul khotimah. Nah, orang bisa baru bisa husnul khotimah kalau istiqomah. Mari kita lanjutkan. Supaya istiqomah, Allah melalui Nabi-Nya mengajarkan. Apa ajarannya? Man shoma Ramadhana, siapa puasa di bulan Ramadan. Kemudian setelah puasa di bulan Ramadan, kemudian dipuasa Sittan bin Syawal, 6 hari bulan Syawal. Karena kasih abidahar, sama dengan puasa sepanjang tahun. Ini cara mempertahankan istiqomah. Sebulan kita puasa 30 hari, 1 hari dikasih pahala sama dengan 10 hari. Jadi kalau 30 kali 10 berapa? Cici baik. 300. Apa 6 hari? 6 kali 10 60. Jadi 360 hari. 1 tahun itu jumlah harinya 365 hari. Kalau Bapak puasa Ramadan, kemudian melanjutkan dengan 6 hari Syawal, yang 5 Arab puasa. Apa yang 5? Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik 11, 12, 13. Jadi kalau Bapak puasa kemudian puasa 6 hari Syawal sampai dengan puasa sepanjang tahun. Pertanyaannya, kenapa disuruh puasa Syawal? Supaya Bapak dan Ibu istiqomah. Supaya Bapak dan Ibu bisa mempertahankan keajikan itu, kontinuitas itu, konsistensi itu.
Kenapa? Kan itu pertanyaannya. Karena godaan lebaran luar biasa, Pak. Luar biasa. Ada hadis menyebutkan setiap malam tanggal 1 Syawal, jadi Ramadan selesai, malam takbiran, kalau kita bilang, itu iblis nangis. Bahkan iblis, bahkan itu menangis. Iblis menangis. Ketika iblis menangis, setan, ini anak buahnya, datang nyamperin, Mayuki gaya Sayyidi. Kenapa anda menangis, wahai tuanku? Itu sudah jatuhnya setan. Kenapa anda menangis? Hai Sayyid, tuanku. Kata iblis, saya menangis karena hari ini, malam ini, tanggal 1 Syawal, Allah mengampuni dosa seluruh umat Islam. Itu saya menangis. Bagaimana caranya supaya anda tidak nangis? Kata anak buahnya, kata iblis. Kata iblis begini aja. Kamu goda umat Muhammad. Kamu goda mereka agar balik lagi seperti sebelum Ramadan. Turun. Tuh, setan. Miliaran setannya. Termasuk datang ke petunjuk. Petunjuk terus sana jalan habis itu. Semua bodoh habis itu. Makanya Bapak lihat malam takbiran. Ayo kita senang-senang, pada selesai bebas nih. Ada main gaple, ada main remi, ada main rambol, ada ketawa-ketawa, ada makan di puas-puasin. Pas tanggal 1 Syawal besoknya apa juga. Begitu selesai sholat Id, kadang-kadang karena malam takbiran itu juga ada penuh, Id nggak terjadi, subuh lewat. Orang jadi balik lagi kayak dulu sebelum Ramadan. Waktu Ramadan, maaf, belum subuh udah datang. Belum aja subuh dulu baca Quran, megang tasbih zikir. Begitu tanggal 1 Syawal, sedikit lagi. Begitu kita sholat subuh tanggal 1 Syawal, yang sholat tidak imam berbuat tambah 2-3 orang. Kemudian yang lain, lebaran dan Pak Ustaz. Ini kemakan nih, kemakan oleh godaan iblis syaitan. Pasti Pak, di mana-mana, bukan cuma di sini, di mana-mana. Di mana mesti sepi tanggal 1 Syawal. Nah, supaya dia istiqomah, supaya dia konsisten, supaya dia balik lagi seperti waktu Ramadan, Nabi bilang puasa tanggal 2. Jadi puasa Syawal yang benar 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal. Ada orang yang protes, Ustaz, tanggal 2 Syawal kue Natal masih banyak, ketupat belum habis, sempur masih banyak, kamu banyak Ustaz tanggal 2, masa kita puasa. Tapi sini kita mesti bedain mana agama, mana budaya. Kalau ketupat, semur, nastar, kacang goreng itu budaya. Kalau agama bilang tanggal 2 pada Syawal. Saya pernah beberapa kali sholat tarawih 10 hari terakhir Ramadan, Lebaran di Mekah.
Kalau di sono, di Mekah, di Madinah, tanggal 2 Syawal sepi. Jangan tanggal 2, tanggal 1 Syawal pulang dari masjid, salaman di masjid, 2-3 orang yang pulang, tapi lo tidur. Situ kita Ragunan, Ancol, tempat-tempat yang tidak datangin. Namanya keragunan kan datang ribuan orang. Begitu musola zuhur, musolanya kecil. Yang musola antri, tetap bilang sana aja di rumah. Kepada antri repot. Akhirnya mau keliling lagi. Akhirnya lewat ke zuhur. Setan sejauh. Kalau itu sudah lewat, nggak lagi tepat waktu kayak waktu Ramadan, kita udah kalah tuh. Nah supaya tidak kalah, kalau syaitan, balik lagi puasa kita tanggal 2. Kalau tanggal 2 puasa sahur tadi kan, dimanya sahur. Kalau tanggal 2 sahur, subuhnya pasti tak telat. Puasa lagi. Gak umbar nafsu lagi, yang ikutin apa nafsu lagi. Kalau tanggal 2 bisa, tanggal 3, tanggal 7 sukses dia. Makanya ada namanya lebaran ketupat. Orang kamu bilang bodoh kupat. Ada orang Jawa ya. Orang Banjar semua nih. Lebaran ketupat. Kalau tanggal 7 selesai sahur, setelah 6 hari puasa Syawal, bikin ketupat lagi, bagi-bagi tetangga. Apa yang lebaran lagi, lebaran ketupat namanya. Syukuran, kenapa? Bisa berhasil ikuti sunnah Nabi, mengalahkan pengaruh syaitan. Kalau Bapak 6 hari puasa Syawal sampai tanggal 7, kesononya ini. Itu gunanya disuruh puasa awal Syawal. Pasti bisa. Karena orang mampu mempertahankan tradisi waktu Ramadan. Kebiasaan Ramadan. Apa kebiasaannya? Gak meninggalkan ibadah. Belum subuh udah datang. Subuh berjamaah. Siangnya tahan emosi, tidak mudah marah. Malam sholat. Sholat tahajud, sholat witir, itu. Kesono kita menuju bagusnya. Kalau gitu gimana? Istiqomah itu penting. Mari kita dalami. Apa tandanya orang istiqomah? Kalau bahasa apa? Wa ma alamatul istiqamah. Apa tandanya? Itu istiqomah bukan? Syekh Abu Layth Al-Samarqandi, seorang ulama masyhur ahli fikih. Kata Syekh Abu Layth, ada banyak tandanya orang istiqomah. 1, hifdzul lisan anil ghibah. Orang istiqomah tandanya apa? Mampu menjaga lisannya dari ngomong yang jelek. Gosip, begitu selesai Ramadan, tak mau ceritain orang, lanjut baru tuh, amin. Persoalannya biasanya adalah, kalau kita bertemu dengan teman, ada aja yang diceritain, ada aja, bertolong, ada info nih, ada info apa? Ketinggalan itu. Si Agus sekarang begini. Waduh, ceritanya sampai berbusa. Terus jangan panses. Sekarang beda dia. Yang satu yang tadi harus itu ketahuan. Ketahuan. Saya kalau pulang buat rumah dia malam Jumat, bawa
mulutnya. Tuh, jadi kacau baru. Nyambung menyambung menjadi satu. Bahaya Pak. Jadi orang boleh benci sama orang lain. Setan. Jangan ikut setan. Waktu Ramadan kita nggak mau nyeritain orang. Kita nggak mau ya, melukai hati orang lain dengan lisan kita nggak mau bohong, nggak mau dusta. Jadi kalau orang yang istiqomah, jaga lisan, jaga mulut, jangan ngomong yang nggak benar. Cuma ada orang yang ada juga dagang, berbeda di harganya 14.000. Boleh nggak 12? Wong-wongi. Kalau begitu, ente cari di pasar. Kalau ada yang jajan harga begitu, saya beli sama orang-orang itu. Bukannya dagangannya. Sama orang yang beli. Itu udah bohong. Padahal di modal 10.000, ditawar 14.000. Pembeli orang Indonesia kalau beli nggak nawar kan kurang abdul. Kalau nggak nawar kurang abdul, nawar itu. Tahu bulan, bilang bohong. Ini udah bohong. Ini kayak istiqomah orang itu. Bilang aja, maaf bro, bilang aja mau dapat, berapa susah aja sih bilang. Maaf bro, jangan bohong. Orang istiqomah nggak bohong. Jaga lisan. Ini modelnya gini nih. Tapi bahayanya besar kalau salah. Bapak lihat. Akibat salah ngomong. Baik sengaja apa enggak itu. Demo besar-besaran tempoh hari. Sampai ada gelites. Hah? Benar nggak? Itu gara-gara ada anggota DPR semua tolong. Yang pintar cuma dia doang. Besar-besar. Coba tersinggung orang. Jadi bisa hati-hati. Jangan asal goblek. Terus orang itu memang lama nggak mau menyakiti. Ada jamaah sahabat Nabi bilang, ya Rasulullah, saya punya tetangga saya salatnya rajin, baca Qurannya rajin, cuma satu ya Rasulullah, wa kana lisan wa fahish, saya lidahnya ini tajam, keji, menyakitkan. Dia kalau nggak menyakitkan sekali, kiamat ya. Apa kata dia? Iya benar, dia bakal masuk neraka. Ya Allah. Soalnya rajin, baca Quran rajin, tapi lidahnya tajam, tulisannya tajam, menyakitkan orang. Orang ini nggak istiqomah. Mudah-mudahan kita selamat ya. Apalagi orang istiqomah, hifdzul ain, an-nazar al-muharram, menjaga mata dari memandang yang haram. Waktu Ramadan kita dilatih, tidak boleh melihat sembarangan. Meskipun istri sendiri siang-siang, kalau diablakir, lenos, stop lenos. Apalagi orang lain. Kita lagi jalan nih, ada perempuan naik motor karena angin kencang tersikap dia nih. Wih, beda sama di rumah nih. Coba motor kita, terus karena kalian bangunkan yang halal aja nggak boleh, bagian halal. Yang bukan muhrimnya aja nggak boleh kamu sentuh. Bahaya kan? Kalau mata ada dijaga jelalatan bahaya.
Dari mata turun ke hati, dari hati menimbulkan kerja perbuatan. Jaga tulis mata, jaga telinga, kabur uzun kata. Menjaga apa telinga? Al-istima'il makruh, dari mendengar yang makruh. Emang ada yang makruh banyak. Omongan yang ada faedah yang makruh. Jaga tangan dari berbuat yang tidak baik. Kata Syekh boleh. Ciri orang istiqomah, tangannya apa? Infa'u sadaqah, senang memberi, senang berbagi. Ini mumpung Ramadan, maaf. Tahun depan belum tentu ngalamin. Diam aja. Belum tentu ngalamin. Saya masih muda, potong selama belum tentu. Kalau yang muda belum tentu, apalagi yang udah tua, udah CB. Jadi jangan buang-buang. Ini Ramadan rebut kesempatan, Pak. Jangan bikin rusak ibadah. Banyak sedekah, banyak berbagi. Ya semampunya. Memberi sedikit lebih baik dibandingkan nggak memberi. Benar nggak? Nah, Bapak tahu orang Mekah, orang Madinah yang kaya-kaya, itu kalau bulan Ramadan itu harta itu sebar buat orang berpuasa. Bapak tidak di hotel, mau berangkat ke masjid, mau keluar maghrib. Begitu keluar dari hotel, di jalan menuju ke hotel, ke masjid, udah ada mobil kontainer nasi korma. Semua orang lewat nasi korma. Ada nasi air mineral, ada nasi yogurt, ada nasi buah. Kita ke masjid tuh bawa pentengan. Sampai di masjid, udah ada di sekeliling. Tuh, setanding, ada kormanya, ada jam-jamnya. Belum tanggal 20 sampai Ramadan, makanannya lebih banyak. Di sampingnya sekitar dalam masjid oleh orang kaya. Juga wali kota Mekah nyediain satu tentengan. Raja Mekah nyediain, Raja Saudi. Jadi buka puasa udah nenteng banyak. Dimakan sendiri nggak habis. Ntar sahur di sepanjang terasa menuju ke hotel, ke masjid, itu nasi, ayam mandi, segera enggak? Bukan ayam lagi mandi, bukan. Ayam mandi, nasi, kabulin, isinya gratis. Taruh begitu aja, ambil. Apa maksudnya? Kenapa? Karena kalau memberi itu pahalanya besar. Karena manfaat menurut Sohiman. Siapa memberi buka puasa kepada orang yang berbuka puasa di waktu maghrib, karena maghfirat dan lidzunubihi wa itqu raqabatin minan nar. Dia dapat ampunan Allah atas dosanya dan dijamin tidak masuk neraka. Bagaimana kata sahabat lain kulli mayumatil sahih? Tidak semua kami yang bisa memberi makan orang buka puasa karena dia fakir. Kata Nabi, yu'tilah wa tasawwab man fatara sahiban wa tasabran. Allah memberikan pahala seperti itu kepada orang yang memberi buka puasa meskipun cuma sebutir kurma, berarti sehari kurma. Bisu bimanin atau seteguk air. Coba air mineral satu cup berapa duit? 500. Bapak punya duit beli air mineral satu cup 5 sekarang. Bapak hanya buka puasa itu, buka puasa orang. Pahalanya kayak begitu. 5 sekarang. Sekarang waktunya. Jangan sebentar besok. Bu, saudara, ibu bikin kolak 10 lipok. Jangan dimakan semua. Antarin ke masjid 4 lipok.
Yang 6 makan semua. Taruh masjid. Itu pahala yang besar. Buat siapa? Buat orang buka puasa sih. Boleh jadi orang Bekasi sampai di sini maghrib, dia kerja di sana. Mau pulang ke Bekasi di Jawa nggak mungkin. Buka puasa sini. Kalau di Mekah ada Zam-Zam, air Zam-Zam, Bapak dia bisa. Bapak beli dispenser. Ada kan? Dispenser. Udah beli itu sehari satu 2-3 kali. Nanti beli cupnya itu yang gelas sama kesetan rebutin supaya istiqomah. Amin. Dan orang istiqomah kata Syekh Abu Laith al-muhafadzah ala salawatil khams, selalu menjaga sholat 5 waktu. Amin. Kalau Ramadan bisa tepat waktu, setelah Ramadan tepat waktu. Rebut. Jangan dientar-entar. Jangan diinti-inti. Jangan itu berwati. Jangan dientar-entar ke berboda. Jangan diengke-engke, keburu jadi wakil. Jangan. Bapak tahu. Bapak nanti ketemu nih. Kita Jawharatul Tauhid nanti kita belum sampai. Semua orang yang hidup di dunia itu bakal melewati Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim bentuknya itu nanjak. Dari sini nanjak sampai sini 1000 tahun. Dari sini ke sini rata 1000 tahun. Turun 1000 tahun. Jadi naik rata turun 3000 tahun. Kata baca lagi kitabnya, kata kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kata Rasulullah, ada orang yang lewat Shiratal Mustaqim al-barqil khatib, seperti kilat menyambar. Seperti kilat berbesit. Cepat. Ada orang yang lewat Shiratal Mustaqim kantil asif, seperti angin berhembus. Ada orang yang lewat Shiratal Mustaqim al-qatis sabit, seperti yang kuda balap. Cepetannya. Ada orang lewat Shiratal Mustaqim kal-mashi, seperti orang jalan kaki. Coba 3000 tahun jalan kaki. Tapi ada orang lewat Shiratal Mustaqim al-hin, artinya seperti orang berinsut-insut, tahu insut-insut. Nesok, coba 3000 tahun nesok, apa nyampe? Nah, yang nesok ini ditanya mereka, kenapa kamu lambat banget? Jalan, orang-orang udah sampai kemana-mana no. Kamu kok lewat banget jalan-jalan gitu. Kata dia, dulu kami punya kebiasaan melambat-lambatkan amal. Sebenarnya terlambat zaman udah ajan, baru juga aja. Ada nggak nih? Ada. Malah dikasih tahu, Pak, udah ajan, Pak. Gue juga dengar. Tuh kira gue budak. Masih dikasih tahu supaya sholat, baru diomelin aja. Diomelin ngasih tahu. Kalau orang beriman begitu, bahkan belum aja udah siap ya. Kalau Ramadan belum aja udah siap duduk di sini rapi. Itu cepet tuh udah di sononya. Kalau ditambah takdir itu bahaya. Saya ajar jam 12:07 zuhur. Begitu dengar antar aja jam 2 lah. Jam 2 lor. Kalau setengah 1 malaikat datang gue ngapain? Malaikat mau datang jam 1:30. Kok bisa belum sholat? Nggak bisa. Itu ngaji. Dibetot aja, waduh gimana? Jangan main-main. Beneran ya?
Apalagi udah tua, udah CB, jangan marah, jangan buang-buang umur, jangan ambil risiko. Begitu masuk waktu rebut. Amin. Ya Rabbal. Yang terakhir, orang istiqomah kata Syekh Abu Zaid Al-Farqati adalah orang yang al-muhafazah ala tariqi al-sunnah wal jamaah. Teguh, tetap dalam pendirian mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Amin. Dalilnya panjang, nanti kita ngaji kitabnya. Cukup dulu ya. Katanya kata yang nulis pengumuman durasi 30 menit. Ada kan? Penceramah besok Ustaz Anu durasi 30 menit. Itu lewat 30 menit. Saya kalau melanggar nanti yang nulis 30 menit marah saya. Ustaz melanggar aturan gitu. Gitu ya. Ini ada pertanyaan apa kan? Jadi kita mesti teguh, jangan khawatir. Berdiri di atas tariqah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada ini banyak, ayatnya ada, kitabnya juga ada banyak. Kata Nabi, Ifsara atau Yahud, Yahudi itu terbelah ala ihda wa sab'ina firqah, 71 golongan. Waktu kata Nasara, sedangkan orang Nasrani terbelah, terpisah, terpecah menjadi 72 golongan. Waktu tadi ummati, sedangkan umatku katanya akan terpecah-pecah menjadi salasin wa sab'ina firqah, 70 golongan. Kulluhum finnar, semuanya bakal masuk ke dalam api. Ila wahid, kecuali satu. Ditanya, mana yang satu itu ya Rasulullah? Kata sahabat, tapi jawab, ma anak adeu kesabi. Mereka adalah orang-orang mengikuti apa yang saya contohkan. Orang yang ikuti contoh Nabi sebagai Ahlussunnah wal Jamaah dan mengikuti sunnah sahabat wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah. Setuju? Itu yang kita ngaji setiap Sabtu. Tafsir Jalalain Ahlussunnah Jamaah. Bidayah ceritanya Imam Ghazali Ahlussunnah wal Jamaah. Jauharatul Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi kitabnya Fathul Takrib Ahlussunnah Jamaah. Jadi semua yang dikaji di masjid Ahlussunnah setiap Sabtu, semuanya di atas garis Ahlussunnah Jamaah. Bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Jabariyah, bukan Qadariyah. Cukup dulu ya. Ini kalau saya urus ini bukan tambah benar nih. Yang udah ngantuk, ya Allah Ustaz ngomongnya lama. Ini yang gue nih, udah ngantuk nih gitu. Mau merengut gak enak, gak merem gimana. Cukup dulu ya. Kita baca doa. Semua yang hadir, keluar dari rumah sehat. Imannya kuat. Ibadahnya giat. Rezekinya menggerojok, anaknya nurut, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا والعفو عند الحساب والنجاة من النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah